Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna, NPM 258620720515. Saya mahasiswi PG PAUD Al Muslim dan saat ini bertugas di TK An-Nur Gampong Brandeh, Kecamatan Bandar Baru, PD Jaya. Saya akan menjelaskan bagaimana seorang guru dapat menciptakan pengalaman belajar anak usia dini, yaitu usia 4-5 tahun melalui kegiatan bermain. Yaitu guru dapat menciptakan pengalaman belajar matematika yang bermakna bagi anak usia 4-5 tahun melalui kegiatan bermain yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Karena pada usia yang demikian, anak belajar paling baik ketika mereka dapat berinteraksi langsung dengan benda nyata, yaitu bereksplorasi dan menemukan konsep melalui pengalaman sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran matematika pada usia PAUD sebaiknya tidak hanya berfokus pada menghafal angka, tetapi juga pada pemahaman konsep seperti menghitung, mengelompokkan, dan juga membandingkan jumlah, serta mengenal pola dan memahami ukuran sesuai dengan aktivitas bermain anak. Salah satu teori yang dapat menjadi dasar adalah teori belajar konstruktivisme dari Jean Piaget. Menurut Piaget, anak usia 4-5 tahun berada pada pola tahap praoperasional, yaitu tahap ketika anak mulai menggunakan simbol dan bahasa, tetapi masih memahami konsep melalui pengalaman yang konkret. Anak membangun pengetahuannya sendiri dengan berinteraksi langsung dengan lingkungan. Oleh karena itu, guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan pengalaman belajar yang menarik, bukan hanya memberi penjelasan secara langsung. Contoh kegiatan bermain pada tahap ini yaitu misalnya bermain pasar buah mini. Guru menyiapkan berbagai buah mainan atau benda nyata seperti keranjang serta kartu angka. Misalnya ini ada kartu angka dan buah. Buahnya sudah disiapkan. Kemudian anak berperan sebagai penjual dan pembeli. Pembeli diminta mengambil sejumlah buah sesuai kartu angka. Setelah itu anak menghitung bersama, membandingkan jumlah atau mengelompokkan buah berdasarkan jenis dan warna. Misalnya anak diminta untuk mengambil 4 jeruk dan 3 salak. Si anak diharapkan dapat membandingkan. Jeruknya jumlah ada berapa? Jeruk ada 4 berwarna kuning, sedangkan salak ada 3 dan salak berwarna coklat. Kemudian buah tersebut dimasukkan ke dalam keranjang yang dipisahkan. Melalui kegiatan tersebut, anak belajar mengenal konsep bilangan, menghitung, membandingkan banyak dan sedikit, serta mengelompokkan benda dengan cara yang menyenangkan. Selain itu, anak juga mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan memecahkan masalah. Selama kegiatan berlangsung, guru dapat mengajukan pertanyaan yang mendorong anak berpikir seperti, ada berapa jumlah jeruk yang kamu ambil tadi? Kalau ditambah 1 lagi, sekarang jumlahnya jadi berapa? Misalnya, tadi si anak mengambil 2 jeruk. Guru bertanya, kalau jeruknya sudah kita dapat 2, kemudian kita tambahkan 1 lagi, jeruknya jadi berapa, nak? Jeruknya jadi 3. Kemudian, mengapa kamu mengelompokkan buah itu seperti itu? Karena buah ini tidak sama, Bu. Buah salak warnanya coklat, bentuknya juga tidak
tidak sama dengan buah jeruk. Pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu anak menghubungkan pengalaman bermain dengan konsep matematika. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena anak menemukan sendiri konsep yang dipelajari melalui aktivitas yang nyata, menyenangkan dan sesuai dengan tahap perkembangannya. Kemudian selanjutnya, bagaimana yang dimaksud dengan dokumentasi dan penilaian pengembangan matematika anak usia dini secara autentik. Dan contoh nyata bagaimana Anda akan mendokumentasikan dan menilai kemampuan matematika anak dalam satu kegiatan bermain, serta menjelaskan bagaimana hasil penilaian tersebut dapat ditindaklanjuti dalam pembelajaran matematika. Dokumentasi dan penilaian perkembangan matematika anak usia dini secara autentik yaitu proses mengumpulkan berbagai bukti nyata mengenai kemampuan matematika anak secara selama mereka melakukan kegiatan sehari-hari, terutama pada saat anak bermain. Penilaian autentik dilakukan berdasarkan perilaku dan kemampuan yang benar-benar ditunjukkan anak dalam situasi nyata, bukan melalui tes tertulis. Dokumentasi berfungsi sebagai catatan perkembangan anak sehingga guru dapat mengetahui pencapaian, kesulitan, serta kebutuhan belajar anak tersebut. Contoh kegiatan bermain misalnya menyusun balok menjadi menara. Nah, ini ada beberapa potongan balok. Nah, kita mengajarkan anak cara menyusun, yaitu yang pertama balok yang lebih besar dulu. Nah, kemudian di atasnya yang ukurannya sedikit lebih kecil. Dilanjutkan dengan potongan-potongan yang kecil lagi. Mungkin anak senang dengan bentuk yang berbeda, misalnya bentuk peta, ada yang bentuk lonjong. Kemudian menyusun satu lagi dan ditambah dengan warna yang berbeda. Yang terakhir adalah ini sebagai puncaknya. Nah, demikian. Kemudian anak diajak untuk menghitung ada berapa balok yang sudah tersusun, bentuknya seperti apa. Nah, kemampuan matematika anak seperti menghitung jumlah balok yang digunakan, mengelompokkan balok berdasarkan warna atau ukuran, membandingkan tinggi rendah menara, serta mengenal bentuk-bentuk balok. Cara mendokumentasikan dan menilai kemampuan anak. Yang pertama dengan cara observasi langsung, yaitu guru mengamati perilaku anak selama bermain dan mencatat kemampuan yang muncul. Yang kedua, catatan anekdot. Misalnya, anak mampu menghitung balok hingga angka 8. Misalnya anak sudah memiliki kemampuan yang lebih tinggi, dia bisa menghitung dengan angka yang lebih besar. Nah, tanpa bantuan dan mengatakan menaranya lebih tinggi daripada milik temannya. Nah, kemudian penilaian yang ketiga, foto hasil karya, yaitu guru mengambil foto menara yang dibuat anak sebagai bukti perkembangan. Selanjutnya daftar cek atau checklist, yaitu guru memberi tanda pada indikator yang telah dicapai. Misalnya menghitung benda 1 sampai 10, mengelompokkan berdasarkan warna, membandingkan tinggi dan rendah, serta mengenal bentuk balok. Berdasarkan hasil observasi, guru dapat menilai tingkat perkembangan setiap anak. Misalnya, seorang anak sudah mampu menghitung dengan benar sehingga anak bisa menghitung dengan jari sampai 10, sampai angka 10, tetapi masih kurang mampu dalam mengelompokkan balok berdasarkan bentuknya dan ukurannya.
Nah, informasi tersebut menjadi dasar bagi guru untuk merancang kegiatan pembelajaran berikutnya. Kemudian tindak lanjut pembelajaran, yaitu hasil penilaian autentik digunakan untuk menyusun kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Anak yang sudah menguasai konsep menghitung dan memberi tantangan yang lebih tinggi seperti menghitung lebih banyak benda atau melakukan penjumlahan sederhana melalui permainan. Sementara itu, anak yang masih mengalami kesulitan diberikan pendampingan yang lebih sederhana, misalnya mengelompokkan benda berdasarkan warna, ukuran, atau bentuk dengan bantuan guru. Dengan demikian, dokumentasi dan penilaian autentik tidak hanya berfungsi pada mengetahui hasil belajar anak, tetapi juga menjadi dasar dalam merencanakan pembelajaran lebih tepat, menyenangkan, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak masing-masing. Demikian penjelasan dari kami tentang mengenal angka, penjumlahan, dan pengelompokan pada pembelajaran matematika AUD tingkat PAUD. Terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.